Cemilan enak-enak itu banyak banget ragamnya. Tanpa disadari, kita jadi punya kebiasaan sering ngemil. Dikit-dikit bawaannya pengen ngemil. Nanti segigit keripik, sepotong kue bolu, satu buah gorengan, sedikit ini, sedikit itu. Lama-lama jadi bukit. Tiba-tiba sudah ratusan kalori yang masuk ke dalam tubuh dari cemilan-cemilan ini. Ngemil enak ini bisa menyebabkan resiko penyakit gula. Yap, penyakit gula atau kencing manis ini disebut diabetes. Diabetes merupakan kondisi di mana kadar gula darah dalam tubuh tidak normal atau di atas rata-rata. Loh, kok bisa terkena diabetes? Hal apa aja sih yang memicu seseorang bisa terkena diabetes? Apa karena sering makan yang manis-manis? Temukan jawabannya di sini ya. Pada dasarnya, selain faktor genetik atau keturunan, ternyata faktor terbesar yang memicu seseorang terkena diabetes tipe 2 adalah gaya hidup yang tidak sehat. Memangnya gaya hidup yang tidak sehat itu bagaimana sih? Terus yang sehat gimana? Kita kupas ya. Gaya hidup tidak sehat yang pertama adalah kelebihan asupan makanan. Asupan makanan yang kelebihan selain membuat kelebihan berat badan, bahkan obesitas juga bisa menyebabkan diabetes loh. Jika seseorang makan terlalu banyak hingga berlebih, hal itu membuat tubuh harus bekerja ekstra untuk menstabilkan proses pencernaan agar dapat mengurangi seluruh makanan yang masuk dan mengubahnya menjadi zat yang berguna bagi tubuh. Tapi kalau hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka lama-kelamaan tubuh akan kewalahan dan jadi nggak bisa bekerja secara maksimal. Begitu juga dengan hormon insulin yang berperan sebagai pengurai gula dalam darah. Kelebihan berat badan bisa menurunkan kinerja hormon insulin yang mengakibatkan naiknya kadar gula dalam darah. Yang kedua adalah pola makan tidak sehat. Makan tidak teratur, tidak memperhatikan jenis, nutrisi, dan porsi dari asupan makanan merupakan pola makan yang tidak sehat. Sering konsumsi makanan fast food, makanan berlemak, tinggi karbohidrat, serta konsumsi berbagai jenis minuman manis dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Pola makan yang tidak terkontrol ini dapat memicu kenaikan kadar gula darah secara drastis, serta menurunkan kinerja tubuh yang berusaha untuk menyeimbangkannya. Selanjutnya yang ketiga adalah kurang bahkan tidak melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Banyak loh yang nggak biasa atau bahkan nggak suka sama olahraga. Nah, kita harus sadar bahwa tidak melakukan aktivitas fisik atau berolahraga dengan cukup itu bisa berdampak buruk bagi tubuh. Karena kebiasaan ini, otot menjadi tidak lagi sensitif dan sulit bekerja sama dengan hormon insulin yang berfungsi sebagai pengontrol gula darah. Yang keempat adalah merokok. Sudah bukan rahasia bahwa rokok mengandung banyak zat berbahaya bagi tubuh. Salah satunya adalah nikotin. Nikotin ini adalah zat kimia yang dapat menyebabkan orang kecanduan dan mendorong orang untuk terus merokok. Dampak negatif lain dari nikotin adalah menurunkan keefektifan hormon insulin dalam mengontrol kadar gula dalam darah. Tapi kalau tubuh perokok nggak bisa memenuhi kebutuhan insulin tersebut, maka kadar gula dalam darah akan meningkat dan tidak terkontrol. Dan yang terakhir, yang biasanya tidak disadari oleh kebanyakan orang yaitu stres dan kurang tidur. Gak cuma fisik, kondisi kesehatan mental juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam pengontrolan penyakit gula loh. Stres dan kurang tidur memang gak bisa langsung menyebabkan diabetes, tapi bisa mempengaruhi kenaikan kadar gula darah. Saat mengalami stres dan kurang tidur, sistem metabolisme tubuh akan terganggu. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan hormon sehingga mempengaruhi kenaikan tekanan darah, detak jantung, serta kadar gula darah. Dan itulah hal-hal pemicu penyakit diabetes yang harus kita hindari. Jadi harus bagaimana nih agar terhindar dari diabetes atau cara mengatasi diabetes yang tepat dan akurat? Kuncinya ada di pola hidup sehat. Pola hidup sehat terdiri dari
Pola makan yang sehat yaitu makan teratur, menunya sehat, komposisi nutrisinya juga seimbang. Lalu, biasakan olahraga ringan minimal 1 minggu 3 kali. Minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan berhenti merokok. Jika pola hidup kita sudah sehat, maka gula darah tinggi yang memicu penyakit diabetes ini juga nggak akan nempel di tubuh kita. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke orang-orang terdekatmu. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, teman sehat M Ganik.